Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video singkat kali ini, saya akan membahas mengenai revolusi industri 4.0 atau sejarah singkat mengenai sebuah industri, yaitu IKEA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Islamiora dengan NIM 21134041. Jadi, perusahaan IKEA ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 saat ia berusia 17 tahun. Dan sekarang ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA merupakan singkatan dari nama inisialnya yaitu Iki, kemudian tempat ia dilahirkan Elmtarit dan desanya Agunnaryd. Nah, awal mulanya IKEA menjual berbagai barang mulai dari pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Kemudian pada tahun 1947, perabotan mulai masuk ke dalam daftar penjualan IKEA. Dan IKEA mulai merancang sendiri pada tahun 1955. Nah, kemudian penjualan ini mulanya dilakukan melalui pos dan kemudian sebuah toko dibuka di Amhult yang kemudian menjadi model toko IKEA untuk selanjutnya. Pada 23 Maret 1963, toko IKEA pertama di luar Swedia dibuka di Asker, dekat Oslo atau Norwegia. Kemudian produk IKEA dikenal dengan rancangannya yang modern dan kadang terbilang aneh. Biasanya, toko IKEA terdiri dari 2 lantai dengan ruang pamer dan market hall di atas dan gudang di bawah. Selain itu, toko IKEA terdapat pula restoran yang menjual makanan Swedia termasuk bakso Swedia. Ternyata, di dalam toko IKEA ini, ia memiliki Swedish Food Market atau area makanan Swedia yang menjual aneka kue, permen, selai, dan berbagai macam makanan beku. Kemudian, di dekat kasirnya ada Swedia Bistro yang menjual aneka makanan siap saji dan es krim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan IKEA Indonesia. IKEA telah hadir di Indonesia melalui IKEA Supply sejak 21 Agustus 1990. Kemudian, kehadiran IKEA ini adalah untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal di Indonesia yang akan menjadi pemasok produk bagi IKEA. Sejak 1992, produk buatan Indonesia telah masuk ke dalam jaringan distribusi IKEA. Kemudian IKEA membuka toko pertamanya di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Alam Sutera, Tangerang. Pada tanggal 28 November 2019, IKEA membuka toko keduanya di Sentul City, Kabupaten Bogor. Dan 2 tahun berikutnya, yaitu tepatnya 28 Maret 2021, IKEA membuka toko ketiganya di Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gerai tersebut adalah yang pertama di luar Jabodetabek. Namun, pada pembukaan gerai IKEA yang berada di Bandung ini tertunda dari tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Pada cabang keempat, tepatnya pada tanggal 16 September 2021, dibuka kembali IKEA di Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Dan inilah pertama toko IKEA yang berada di kota Jakarta. Dan akhirnya cabang IKEA dibuka di Kuta Bali pada tahun 18 November 2021 dan toko tersebut adalah yang pertama di luar Pulau Jawa dan merupakan cabang kelima IKEA. Pada tanggal 7 April 2022, IKEA membuka toko ke-6 di Mall Taman Anggrek di Jakarta Barat yang
bisa menjangkau lebih dari 10.000 meter persegi dan menempati 2 lantai mall tersebut. Kemudian pada akhir bulan tahun kemarin, yaitu tepatnya 15 Desember 2022, toko IKEA ke-7 dibuka di Mall Ciputra World, Surabaya. Toko IKEA di Surabaya merupakan toko ketiga yang berlokasi di luar Jabodetabek setelah toko Bandung dan Bali. Lisensi IKEA di Indonesia ini ternyata dipegang oleh perusahaan PT Hero Supermarket Tbk yang merupakan anak perusahaan terdaftar Hong Kong Dairy Farm International Holdings. Kemudian, toko IKEA di Indonesia ini dikelola oleh anak usaha Hero, yaitu PT Rumah Mebel Nusantara IKEA Indonesia. Pada tahun 2021, tepatnya 25 Mei, Patrick Linval yang merupakan Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk atau PT Rumah Mebel Nusantara mengumumkan bahwa Hero akan menutup semua gerai Giant atau Giant di seluruh Indonesia mulai tanggal 31 Juli 2021. Ternyata Patrick Linval menutup semua gerai Giant di seluruh Indonesia itu dikarenakan Hero mau memfokus kepada 3 merek dagang lain yang dimiliki mereka, yaitu Guardian, Hero Supermarket, dan IKEA, yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi di pasar Indonesia. Seperti yang dilakukan pada toko IKEA Central City pada tahun 2019, 5 gerai hypermart Giant berukuran besar akan diubah menjadi toko IKEA. Dalam kurun waktu 2 tahun, kata Patrick, Hero Supermarket menargetkan akan menggandakan 4 kali lipat jumlah gerai IKEA dibandingkan tahun 2020. Kemudian, toko IKEA pertama yang merupakan hasil perubahan salah satu dari gerai hypermarket Giant tersebut adalah toko IKEA Bali. Nah, itulah tadi merupakan sedikit membahas tentang sejarah IKEA yang berasal dari negaranya, yaitu Swedia, dan hingga sampai ke Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas era revolusi industri 4.0 pada industri IKEA. Revolusi industri 4.0 pada industri IKEA ini terjadi pada 2018. Menurut Aco dan Endang, e-commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi antara pedagang dan pembeli dengan jaringan atau terkoneksi dengan internet. Pada penghujung tahun 2018 lalu, IKEA telah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran kepada karyawannya karena IKEA memilih berfokus pada bisnis e-commerce. Hal ini menyebabkan sebanyak 7.500 karyawan atau pekerja dirumahkan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan IKEA merupakan salah satu program reorganisasi perusahaan yang memfokuskan bisnisnya pada e-commerce dan toko-toko kecil di pusat kota. Menurut manajer retail, yaitu Inka Tolga, keputusan ini didasarkan pada kebijakan memimpin bisnis yang lebih sederhana, efektif, dan efisien. IKEA memiliki duplikasi pekerjaan di seluruh pasar, sehingga keputusan itu tidak mempengaruhi unit distribusinya karena mengikuti kemampuan digital saat ini. Nah, jadi keputusan IKEA mem-PHK 7.500 karyawannya ini sudah termasuk pada era revolusi industri 4.0 karena ia ingin berfokus pada bisnis e-commerce-nya. Yang sekarang bisnisnya semakin maju dan sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai
sejarah singkat IKEA dan revolusi industri 4.0. Jika ada salah kata dan salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.